karena Engkau terlebih dahulu mencintai kami, seperti pujian ini dan juga seperti kata firman-Mu, maka itulah kami mencintai Engkau juga. Bapa, terima kasih buat cinta-Mu kepada kami melalui Kristus Yesus Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak jadilah kehendak di bumi ini bumi ini seperti di dalam surga. seperti di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari berikanlah ini kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami yang menjadi bagian kami secukupnya, secukupnya, cukup untuk untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa, sekarang berkati firman-Mu, urapi setiap kami, sehingga kami semua mendapatkan pewahyuan daripada sorga. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Iya, senang sekali hari ini Kamis 22 Agustus 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita jatuh cinta, kita harus membangun cinta. Jangan hanya kemudian setelah jatuh cinta, diam saja Bapak Ibu sekalian, ya. Maka nggak akan terjadi apa-apa yang lebih hebat di waktu-waktu yang akan datang. Bulan depan, September, saya dan istri memasuki pernikahan tahun yang ke-40. Ya, kami jatuh cinta 47 tahun yang lalu, ya. Jadi bulan depan kami merayakan wedding anniversary yang ke-40. Itu dimulai dari jatuh cinta. Setelah itu membangun cinta. Nah, satu kali saya peluk istri saya dari belakang ketika dia sedang memasak di dapur. Saya bilang sama istri saya dari belakang, sayangku, aku cinta padamu, ya. I love you sayang. Itu pipi istri saya langsung merah-merah semua Bapak Ibu sekalian. Kenapa merah? Karena panas, ya kan di dapur panas, jadi merah. Maksud saya gini, Bapak Ibu sekalian, waktu saya bilang I love you sayangku, aku cinta padamu, maka istri saya berbinar-binar. Di mana-mana kelihatan bunga, seperti baju yang saya pakai banyak bunganya, ya. Nah, pujian tadi mengatakan bahwa aku cinta Yesus karena engkau lebih dahulu mencintai aku. Itu diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19 yang berbunyi, kita mengasihi
karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, ya. Nah, saya percaya setiap kita nih pernah merasakan yang namanya jatuh cinta. Bagaimana waktu kita jatuh cinta, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Coba ingat Bapak Ibu sekalian, waktu kita mencintai Tuhan, pertama kali kita jatuh cinta kepada Tuhan, apa yang terjadi? Atau ketika kita jatuh cinta kepada seseorang, apa yang terjadi, ya? Dunia bisa kita lihat lebih indah daripada biasanya. Benar atau benar, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sama seperti cinta di antara manusia, ya, itu bisa melihat dunia yang berbeda. Demikian juga karena cinta kita kepada Yesus Kristus itu bisa merubah hidup kita secara radikal. Alkitab sudah menulis tentang Saulus. Bagaimana ketika Saulus yang jahat, antikristus, ya, benci banget dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi waktu mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan jatuh cinta kepada Tuhan, maka hidup Saulus itu berubah secara radikal sehingga namanya tidak lagi disebut Saulus tapi Paulus, ya. Kalau Bapak Ibu sekalian jalan-jalan di kota New York, salah satu cara menikmati New York ini yang paling baik bukan naik mobil, yaitu dengan jalan kaki di tengah keramaian yang ada di Manhattan, di Fifth Avenue, di Madison Avenue, di Sixth Avenue, di Soho, di downtown, midtown maupun uptown. Itu cara paling bagus menikmatinya yaitu dengan cara jalan kaki, Bapak Ibu sekalian. Nah, pernah nggak kita ketemu dengan orang yang kemudian membawa karton, ya, dan ada tulisannya "You are loved", artinya kamu dicintai, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, banyak orang yang terharu loh. Ini orang bukan ngemis, bukan minta-minta, itu mengingatkan bahwa kamu itu dicintai. Siapa yang mencintai kamu? Yang mencintai kamu adalah Tuhan semesta alam, yaitu melalui Kristus Yesus Tuhan. Dia mati di atas kayu salib, ya, demi cintanya kepada kita. Dia nggak mau kita binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Pujian tadi, ya, berapa menit tuh? 20 menit di awal kita sudah naikkan pujian bahwa Yesus itu begitu berarti bagi kita, bahwa kita juga berarti bagi Tuhan. Kita ini disebut biji mata Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita harus ingat bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak dicintai oleh Tuhan. Maka itu apa yang harus kita kerjakan sekarang? Bagaimana kita membangun cinta? Matius pasal 22 ayat yang ke-37 berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Jadi Bapak Ibu sekalian, karena Tuhan itu lebih dahulu mencintai kita dan cintanya itu udah habis-habisan kepada kita. Nggak ada lagi cinta yang lebih hebat atau nggak ada lagi cinta dari Tuhan yang ditahan-tahan oleh Tuhan. Semuanya telah dicurahkan, diberikan kepada kita. Maka itu, ya, sebagai orang yang mengerti akan cinta daripada Tuhan, maka Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita, ya.
Jadi Tuhan sudah memberitahukan kepada kita bagaimana kita bisa membalas cinta kasih Tuhan itu kepada kita. Di tengah-tengah kesibukan kita yang tinggal di New York, kota bukan lagi metropolitan, tapi megapolitan, seringkali kita terjebak dengan yang namanya rutinitas, ya. Beberapa orang yang baru datang dari Indonesia untuk cari kerja di kota New York, dia bilang begini, wow, saya kaget banget ya. Saya ini bukan orang males di Indonesia, tapi ketika nyampe di New York untuk bekerja, aduh jamnya itu panjang banget, ya kan? Mulai kira-kira jam 10 11 dia sudah mulai siap-siap untuk bekerja dan nanti pulang nyampe rumah kurang lebih jam 12 malam. Kemudian besoknya juga begitu. Maka itu Bapak Ibu sekalian yang ke kota New York ini kemudian naik kereta bawah tanah, kita bisa melihat orang-orang yang kemudian mukanya stres, ya kan? Mukanya loyo, nggak ada seger-segernya, nggak ada ceria-cerianya. Nah, saya mau ingatkan Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kesibukan yang seperti itu, ketika kita terjebak, Bapak Ibu sekalian, dengan rutinitas, kita harus ingat bahwa ada pribadi yang sedang memperhatikan kita, yaitu Yesus Kristus, pribadi yang mencintai kita. Mungkin di sekeliling kita, seperti kata kitab Matius, kasih kebanyakan orang pada akhir zaman itu akan semakin tawar. Tapi ingat, kasih Tuhan tidak pernah tawar di dalam hidup kita. Nah, bagaimana cara kita membangun cinta kepada Tuhan? Yaitu tentu melalui apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan, saya angkat jempol, yaitu melalui doa yang bukan hanya punya komitmen yang kuat, tapi berdoa dengan konsisten, ya kan? Kalau komitmen itu nanti bisa umurnya nggak panjang ya dalam komitmen. Mungkin kita bisa berkomitmen 1-2 bulan, tapi kalau konsisten itu bisa selama-lamanya. Contoh, Alkitab telah menyampaikan tentang seorang anak muda yang bernama Daniel. Meskipun dia tinggal di masa mudanya di pembuangan, yaitu di Babel, ya, dia tetap mencintai Tuhan. Dibuktikan apa? Dengan kebiasaannya untuk berdoa 1 hari 3 kali, ya. Itu dilakukan bertahun-tahun. Waktu saya pelajari Alkitab itu kurang lebih dilakukan hampir 66 tahun atau sampai 70 tahun. Sampai kepada hari matinya, dia konsisten untuk berdoa secara teratur. Maka itu Bapak Ibu sekalian terus semangat di dalam doa, terus kita konsisten di dalam doa. Yang kedua, ada yang bertanya kepada saya, yang lebih penting itu berdoa atau membaca Alkitab. Kemudian saya katakan bahwa berdoa dan membaca Alkitab itu seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan, ya, yang tidak boleh dipisahkan. Sebab kalau dipisahkan maka itu tidak berlaku lagi. Yang namanya doa itu ada unsur, yaitu mendengarkan suara Tuhan, yaitu unsur membaca firman Tuhan. Maka itu saya nggak bosan-bosan mengingatkan Bapak Ibu sekalian untuk kita juga disiplin membaca Alkitab kita masing-masing, ya. Bapak Ibu mendengarkan firman melalui TikTok itu nggak salah. Membaca melalui WA Group itu tidak salah. Tapi biarlah setiap kita punya waktu spesial untuk baca Alkitab, merenungkan Alkitab. Paling tidak 1 pasal. Kalau 1 pasal pun kita nggak bisa, please usahakan 1 perikop kita baca. Ya kan? Setelah baca,
direnungkan, kemudian dapat apa, dan itulah yang dipraktekkan. Bagaimana kita membangun cinta, yaitu kita mengutamakan Tuhan dalam setiap keputusan, entah itu keputusan besar maupun keputusan kecil, ya. Kalau kita mengutamakan Tuhan sebelum mengambil keputusan, itu artinya kita sedang membangun cinta kepada Tuhan. Seperti kami suami istri, sebelum sebelum mengambil keputusan baik besar atau kecil, ya kami tentu saling ngobrol terlebih dahulu. Nah, itulah seperti suami istri, demikian juga kita dengan Tuhan. Sebelum kita ambil keputusan apa aja, ya, kita mengutamakan Tuhan. Artinya Tuhan bilang apa kalau aku mau melakukan ini. Dan tentu yang tidak boleh dilupakan dalam membangun cinta, kita harus menjaga hidup kita senada dengan sorga, yaitu kita hidup kudus. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu cara kita membangun cinta kepada Tuhan. Nah, buktinya bahwa kita mencintai Tuhan, 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 berkata, jikalau seorang berkata, 1 Yohanes 4 ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Jadi sekarang bukti mencintai Tuhan yang tidak kelihatan, yaitu dibuktikan dengan cara kita mengasihi orang-orang yang Tuhan kirim dalam hidup kita, yang kita bisa lihat dengan mata jasmani kita. Siapa itu? Itu adalah pasangan hidup kita, suami kita, istri kita. Siapa itu? Itu adalah anak-anak kita, itu adalah orang tua kita. Siapa lagi? Kalau di New York biasa hidup roommate, ya, satu lantai bisa beberapa keluarga. Itu juga harus menjadi sasaran kita untuk mempraktekkan cinta kita kepada orang-orang ini. Bukan dengan cinta yang penuh dengan nafsu, tapi dengan cinta agape, cinta yang penuh dengan pengorbanan. Kita dilarang keras untuk membenci mereka, ya. Mereka tentu tidak bisa membuat kita terus senang dengan kita. Kadang-kadang kita bermain dengan pikiran kita, kita bisa loh diam-diam membenci mereka, ya. Membenci, kata Alkitab, itu sama dengan pembunuh, ya. Maka itu Tuhan nggak mau, Bapak Ibu sekalian, kita membenci orang-orang yang Tuhan kirimkan dalam hidup kita. Kita harus mengasihi. Nah, yang namanya mengasihi, kasih agape itu ada dua unsurnya, yaitu forgive and forget. Kalau orang-orang itu berbuat salah kepada kita, kita harus mengampuni dan kita harus melupakan kesalahan yang dibuat orang itu. Karena kita ini penuh dengan gizi, kita ini pinter, Bapak Ibu sekalian, kita itu smart, IQ-nya tinggi, kita nggak mungkin melupakan kesalahan itu. Jadi yang dimaksud dengan forget, ketika kita ingat akan peristiwanya itu, kita nggak sakit itu hati kita nggak sakit hati. Ya tentu itu harus disertai dengan kemauan yang kuat untuk mengasihi sesama. Kemudian mengasihi sesama bisa dilakukan dengan cara kita mengulurkan tangan untuk membantu orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang membutuhkan, ya, yang membutuhkan uluran tangan kita itu baik tentang keuangan, tentang makanan,
tentang sandang, pangan, papan, maupun tentang kegiatan-kegiatan sosial yang disebut diakonia. Ya, nah yang satu harus dilakukan, yang lain nggak boleh diabaikan. Saya pernah ketemu dengan orang-orang yang bagaimana dia giat banget dalam pekerjaan sosial. Dia sebagai pengikut Kristus, ya, dia terbeban banget untuk menolong orang-orang yang kekurangan. Saya bilang itu bagus. Tapi orang-orang ini membenci keluarganya, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Hidupnya tidak rukun dengan keluarganya. Nah, yang seperti ini tidak boleh terjadi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, bukti kita mencintai Tuhan yaitu dengan mencintai sesama. Dimulai dari mana? Dimulai dari dalam rumah. Dan yang ketiga, dalam membangun cinta, biarlah cinta kita kepada Tuhan itu tetap menyala. Seperti hari ini, cinta saya kepada istri saya yang sudah 47 tahun, ya, saya mengenalnya dan kami hidup bersama-sama selama 40 tahun, bisa sampai hari ini rukun, ya, itu semua karena kami terus menjaga cinta itu tetap menyala. Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai dengan 5 dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya, Tuhan memuji jemaat yang ada di Efesus ini tentang ketekunannya. Tapi yang Tuhan nggak suka yaitu mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Maka itu Bapak Ibu sekalian, melalui ayat ini yang ada dua hal. Yang pertama, kita harus menjaga agar cinta kita kepada Tuhan itu tetap menyala. Yang kedua, cinta kita kepada keluarga kita, kepada pasangan kita tetap menyala. Dan cinta kita kepada sesama juga harus tetap menyala. Di tengah tantangan hidup yang ada di kota besar seperti New York, seperti pekerjaan yang menuntut kita, kemudian biaya hidup yang tinggi, kelelahan, mungkin banyak orang Kristen yang kasihnya kepada Tuhan mulai pudar. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita kembali kepada kasih yang mula-mula, ya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa kembali kepada kasih yang mula-mula? Tentu dengan cara yang pertama, melayani Tuhan, ya. Sebagai seorang suami di tempat ini, saya suka banget untuk melayani istri saya. Itu bukti cinta saya kepada istri dan keluarga, ya. Saya suka menolong apa yang saya bisa kerjakan untuk istri saya yang akan ambil alih untuk mengerjakannya. Bukankah kita punya kelebihan dan kekurangan? Kelebihan kita untuk menutupi kekurangan yang lain, dan kelebihan orang yang lain itu untuk menutupi kekurangan kita. Jadi untuk menjaga cinta kita kepada Tuhan, juga cinta kita kepada pasangan hidup, kepada keluarga, orang-orang yang Tuhan kirim kan kepada kita, harus dibuktikan dengan cara melayani, ya. Melayani Tuhan dan melayani sesama dengan tulus. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, supaya cinta kita kepada Tuhan terus on fire, maka kita harus tinggal di dalam kumpulan orang-orang percaya. Ibrani katakan, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, ya. Jadi kita harus ada di dalam kumpulan orang percaya seperti ayak arang. Ketika ada di dalam kumpulannya, maka arang itu akan terus membara. Hari ini kita sudah belajar bahwa setelah jatuh cinta, kita harus membangun cinta. Yang pertama, Tuhan mengingatkan kepada kita agar supaya kita mengasihinya dengan sepenuh hati. Yang kedua, Tuhan mau bukti kita mengasihi Tuhan
yaitu dengan mengasihi sesama, dimulai dari keluarga kita. Kalau ada hal-hal yang menyakiti hati kita, kita harus forgive and forget. Karena mengasihi itu tidak bisa dilepaskan dari mengampuni dan melupakan kesalahan orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Dan kita sudah belajar hal yang ketiga, agar supaya kita terus menjaga kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada keluarga kita tetap on fire. Caranya gimana? Dengan melayani mereka dengan tulus, melayani tanpa pamrih. Dan yang kedua apa? Biarlah kita terus ada di dalam kumpulan orang percaya. Amin. Mari kita berdoa, materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga kami yang sudah jatuh cinta kepada Tuhan Yesus, kami yang sudah jatuh cinta kepada pasangan hidup kami masing-masing. Kami tidak berhenti di situ, tapi kami mau membangun cinta dengan pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.